playing victim orang, terus cenderungnya bersifat pesimis dan tidak dapat menghargai momen-momen bahagia. Jadi emang hidupnya nggak bahagia karena otaknya itu yang tadi. Kan itu jadinya ke mental juga, udah rusak gitu kan berarti. Terus menyalahkan apapun kecuali dirinya sendiri. Jadi kayak aku benar. Jadi ada nih orang yang kayak gini deh. Aku pernah dengar gini orang ketika dia berdebat sama seseorang nih, udah kalah telak, nggak bisa untuk dia udah nggak. Hai guys, jadi jumpa lagi hari ini sama aku dan masih yang kayak semalam. Nggak jadi, ternyata ada satu orang. Ya udah, kan lagi mati. Jadi hari ini kita bakal ngebahas playing victim gitu. Banyak orang-orang playing victim di muka bumi ini. Kayak gini loh. Oh ya udah, kalau mau kenalan kayaknya semalam udah kenal ya, masih orang yang sama, masih dari anggota aku, satu jabatannya apa nih dah, coba dah jabatan deh, kan belum tuh semalam jabatan. Halo guys, karena aku anggota forum remaja dari Gaby ya. Jabatan aku sekretaris. Kalau Hilmi gimana? Saya sebagai pengurus daerah Repri. Ya, itu tadi si orang yang sama deh semalam. Belum ada tambahan, mungkin di next hari, mungkin di next streamingnya bakal ada lagi. Aku bisa janjiin nanti. Nggak jadi lagi. Jadi, hari ini ya kayak yang tadi aku bilang, kita bahas playing victim. Yang seperti kita semua tahu, playing victim tuh kayak enggak, ini sih aku sampai kadang mungkin playing victim tuh kita lakukan tanpa kesadaran sih sebenarnya. Kayak kita, menurut kita itu biasanya ternyata tuh itu tuh masuk dalam kategori playing victim gitu. Nah, mana tahu ada nih teman-teman yang Alida atau Hilmi yang mau bahas duluan nih playing victim kan. Kalau semalam kan ada dari aku ya. Jadi mana tahu ada yang mau bahas duluan, boleh deh, siapa nih? Oke, baik. Jadi playing victim itu biasa disebut juga dengan victim mentality. Berarti dia berkaitan dengan mental juga ya. Jadi ternyata playing victim itu kayak kita ngelakuin kesalahan tapi udah jatuhin ke orang lain. Itu tanpa sadar loh. Biasanya tanpa sadar. Kayak mungkin kalau sadar pun ya banyak sih sepertinya yang punya apa namanya karakter seperti itu. Di lingkungan aku juga nggak banyak sih, cuman ada beberapa. Itu sih kalau menurut aku. Gimana Mbak Baby atau Bang Hilmi? Ya, benar sih kayak kata Alida. Jadi playing victim itu, jadi misalnya saya nih pelaku gitu kan. Nah, jadi kebanyakan orang-orang playing victim itu ngerasa dia nggak mau salah sendiri, atau dia nggak mau, malah justru dia nggak mau ngerasa bersalah. Jadi dia membuat orang lain itu merasa bersalah diri dia. Jadi dia mau menang sendiri lah, intinya gitu sih dari yang aku tangkap. Nah, biasa orang-orang playing victim tuh punya latar belakang juga, itu yang kayak aku bilang semalam. Semua yang mereka lakukan, misalnya semua orang melakukan sesuatu itu atas dasar
pasti ada alasan, punya reason gitu kenapa mereka melakukan itu. Nah, biasa orang-orang playing victim ini gimana ya, mungkin mereka tuh nggak punya rasa percaya diri atau nggak punya rasa tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, jadi mereka melimpahkan kesalahan itu ke orang. Jadi kayak kalau istilahnya tuh cuci tangan, paham nggak sih, kayak mereka nggak mau salah jadi cuci tangan aja ngelimpahin ke orang lain. Biasanya kalaupun mereka udah plek nih, ketangkap, maksudnya ya ketangkap basah lah gitu ya, ketangkap basah mereka yang salah, mereka selalu buat alasan, terus nggak mau juga dibebani tanggung jawab atau selalu bilang ini bukan salah saya gitu, kayak not my fault gitu, kayak ya gitu, nggak, bukan salah dia gitu. Sementara itu kayak gitu. Kalau dalam relasi kali ya, kita bisa, kayaknya yang paling banyak di lingkungan remaja sekarang tuh playing victim tuh di berrelasi, ngerti kan berrelasi maksudnya pacaran gitu konteksnya. Nah, biasa gimana ya, mungkin aku juga pernah ngalamin playing victim, aku pelaku atau mungkin aku di playing victimin gitu ya. Aku pribadi pernah. Itu tuh emang kalau pas aku yang ngelakuin emang tanpa sadar gitu loh. Dan ketika kita mikir lagi baru sadar ternyata, oh ternyata aku playing victim gitu. Dan tergantung orang yang lagi. Kadang ada orang yang selalu mengatasnamakan aku emang gitu. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh enggak banget sih menurut aku, karena mereka memaklumi kesalahan yang kayak yang aku bilang semalam. Tidak ada pembenaran untuk kesalahan, ketika aku salah ya akui, minta maaf, dan diulangin. Nah, kebanyakan orang selalu bilang, aku emang gini orangnya, aku emang gini. Enggak gitu sih menurut aku. Nah, kalau mungkin Alida atau Hilmi punya pengalaman playing victim, kayaknya Hilmi punya sih menurut aku. Coba Mi. Kalau aku pribadi ya juga sama sih kayak ada beberapa kasus kayak secara nggak sengaja playing victim orang gitu. Itu juga kadang itu masuk ke egois juga kan, kayak ngerasa aku punya bener, nggak mau salah gitu. Terus juga beberapa orang kalau playing victim itu yang di yang dicacer, yang dikejar itu masalahnya, nggak ada yang nggak mencari solusinya aja gitu, nyalahin nyalahin diri sendiri, kadang kayak ngerasa ya aku emang pantas gini kok, pantas diginiin segala macem gitu sih menurutku. Kalau menurut aku ya, kayaknya kita dari kecil udah belajar play victim nggak sih? Kayak kita sama adik kita nih lagi berantem, berebut apa gitu ya. Nah, terus kita nyalahin hal itu kayak nggak mau, karena nggak mau dimarahin, nyalahin adik kita atau nyalahin kakak kita. Jadi dari kecil ternyata udah pernah berada di zona itu, ternyata aku juga baru sadar. Bener sih, ternyata pas setelah aku mendalami playing victim, ternyata dari kecil udah ngelakuin hal kayak gitu. Jadi nggak cuma di relasi atau di mana, sebenarnya banyak sih playing victim tuh kayak gede banget sih. Jadi kalau menurut Mbak Bibi ini pernah nggak ada di zona itu? Lingkungan keluarga mungkin atau apa? Oh, kalau di zona itu ya kayak tadi aku bilang, kadang aku pernah jadi pelaku playing victim dan aku pernah di playing victim. Ya gitu, kayak kalau di keluarga tuh gini deh, kadang mereka tuh nggak sadar, misalnya gini ya, adik atau kakak gitu ya biasanya. Adik atau kakak yang ngerasa klien ya, biasanya klien gitu. Kadang aku, kalau di keluarga aku yang di playing victimin. Gitu sih, iya. Tapi kalau di relasi, aku yang playing victim. Jadi sebenarnya itu tadi faktor keluarga itu mempengaruhi bentuk sikap kita gitu nggak sih? Jadi kayak karena kita diperlakukan seperti itu di keluarga, kita memperlakukan itu ke orang. Itu kenapa gitu sih. Jadi menurut aku, terus ada juga nih beberapa ciri-ciri orang playing victim ya. Itu biasa dia memanipulasi orang. Ya tahu manipulasi kan, kita semua tahu manipulasi itu yang mereka menampilkan diri sebagai orang nggak berdaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari orang lain. Jadi kayak ngerasa aku kayak menunjukkan sisi lemahnya untuk mendapat perhatian, simpati orang lain gitu sih. Terus juga kerap terlibat drama, jadi kayak emang drama queen gitu kali ya. Jadi kayak emang hidupnya tuh kalau nggak drama tuh
nggak hidup gitu. Ada sih orang kayak gitu, beberapa aku jumpa orang yang kayak gitu tuh emang hidupnya tuh drama aja gitu. Terus juga nggak bahagia. Nggak bahagia tuh maksudnya dia mempunyai mentalitas ini selalu merasa tidak cukup. Jadi dia memanipulasi orang, playing victim orang, terus cenderungnya bersifat pesimis dan tidak dapat menghargai momen-momen bahagia. Jadi emang hidupnya nggak bahagia karena otaknya itu yang tadi. Kan itu jadinya ke mental juga udah rusak gitu kan berarti. Terus menyalahkan apapun kecuali dirinya sendiri. Jadi kayak aku benar. Jadi ada nih orang yang kayak gini deh. Aku pernah dengar gini, orang ketika dia berdebat sama seseorang nih, udah kalah telak, dia udah nggak bisa lagi membenarkan dirinya, nggak punya jalan apapun selain nangis. Jadi dia nangis cuma untuk dikasihanin, cuma untuk stop gitu, stop jangan nyalain aku lagi, jadi aku nangis aja. Gitu, ada tuh orang yang kayak gitu. Terus mereka juga orang-orang playing victim tuh cenderung menyalahkan faktor eksternal. Faktor eksternalnya kondisi mereka yang malang, ya itu kayak tadi, kayak misalnya keluarga aku broken home atau pacar aku selingkuh. Jadi menjadikan itu faktor kenapa dia kayak gitu sih. Padahal mereka masih memiliki kontrol kan atas dirinya sendiri. Kalau mau dipikir-pikir mereka nggak bisa nyalain orang karena ya apapun yang kau rasain itu perasaan kok nggak bisa nyalain siapapun. Gitu sih menurut aku. Mengasihani diri sendiri kali ya. Benar itu ya sih, mengasihani diri sendiri. Enggak sih, dia gimana ya, dia minta empati sebenarnya, minta empati dari orang-orang dengan cara yang kayak gitu. Itu sih menurut aku. Ada mau tambah nggak, ada atau ini yang kayak ya, yang terpikir di otak kalian aja gitu, yang kayak mungkin kalian pernah nengok orang sekitar atau keluarga atau yang kayak siapa? Untuk aku kayak pernah deh ada di zona itu. Kayak apa namanya, waktu itu sempat berdrama sih, itu sangat amat berdrama. Kayaknya orang terdekat aku tahu deh masalah ini, kayak satu sekolah mungkin tahu juga. Itu cewek itu kayak drama banget, parah gitu. Kayak nangis-nangis minta dibela. Aku yang kayak aku juga ngerasa salah kan, jadi aku nggak membela diri aku dan aku diam aja. Mau diapain lagi ya, kan ada salah. Terus juga kasian sih sebenarnya, cuman tuh aku kesel aja gitu, kenapa harus nangis gitu. Nangisnya itu kayak di sekitar dia itu kayak jadinya mengasihani dia gitu. Aku kayak geli banget gitu, lu kenapa sih gitu loh, aneh gitu loh, terus ngeselin gitu. Kalau tahu masa itu kayak ya ampun. Ya itulah ya, kayak yang aku bilang tadi, emang drama kan, orang-orang playing victim itu drama. Kadang nggak usah ya, itu satunya ke teman kali ya, itu playing victim antar teman gitu. Kadang aku juga sering dicurhatin sama teman-teman aku yang pacarnya playing victim gini, kayak aku deh, ya jangan aku deh, kayak teman-teman aku lah gitu. Playing victim tuh gini, kayak misalnya nih cowok ini misal ya gitu, cowoknya selingkuh, udah plek-plekan nih selingkuh, udah ketahuan, udah punya bukti si cewek gitu, terus gitu ya udah, baikan si cewek ini memaafkan kesalahan yang tak seharusnya menurut aku nggak untuk dimaafin lah ya gitu. Terus ya kayak gitu karena takut ceweknya ngungkit, atau mungkin dia selingkuh lagi tapi caranya tuh dia membalikkan. Jadi kayak gini, makanya aku selalu ngerasa gini, orang-orang yang bilang kamu selingkuh ya, padahal yang dia bilang itu enggak, itu karena mereka yang kayak gitu. Jadi ngerasa takut dikecewakan karena mereka mengecewakan orang, itu kan paling victim ya. Iya kan, kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang terlalu mengekang, terlalu overthinking. Aku ngerasa ya mungkin juga ada beberapa orang yang overthinking karena pengalaman, karena dikecewakan. Ada. Mungkin Hilmi mau tambah tapi bagian itu. Apa ya, kalau gitu sih cara atasi orang-orang yang gitu itu lebih baik menghindar aja sih, jauh, jangan lagi ada hubungan sama orang kayak gitu. Kayak soalnya kalau misalnya dia ntar
ibaratnya itu kan jatuhnya kalau udah playing victim kan jatuhnya udah nuduh ya, kayak tadi bilang kamu selingkuh ya, padahal dia sendiri yang selingkuh. Jadinya kemana-mana tuh, dari yang playing victim jadi bohong, jadi udah toksik parah lah, semuanya udah gak karuan aja gitu. Ya bener sih, kayak apa ya sih, dari playing victim itu bisa jadi kemana-mana. Kayak ya itu kalau di relasi aku nggak banyak pengalaman sih, aku nggak banyak dengar sih kalau dari keluarga. Tapi kalau untuk dari relasi aku cukup banyak tahu, dan kalau dari temen ya cukup lah gitu, cukup tahu lah gitu. Jadi ya em, orang-orang playing victim nih menurut aku itu susah sih, nggak ada obatnya sih menurut aku. Kayak mereka bisa sadar ke atas kelakuan mereka sendiri, kayak mereka sadar atas kemauan mereka sendiri, nggak bisa orang lain gitu. Karena aku ya kayak aku bilang tadi, aku pernah jadi pelaku playing victim, dan nggak ada yang bisa nyadarin aku kalau nggak dari aku sendiri sebenarnya, kayak gitu. Jadi ya susah. Terus juga ada kadang orang yang playing victim karena terobsesi. Aku paling serem banget sama orang obsesi itu, karena dia udah bukannya jatuhnya tuh bukan sayang, tapi obsesi yang buat dia kayak gitu sama pacarnya itu gitu. Nah, kita anggap pacar lah. Kayak jadi mau ngekang, mau ngatur kayak hidupku untuk aku, bahkan kayak kalau aku bisa bawa aku lari dari keluarga aku bawa gitu. Dari keluarga aku gitu, aku bawa gitu. Nah, itu tuh jatuhnya obsesi. Sama yang kayak ngebet gitu, kayak misalnya baru deket nih gitu ya, udah ngebet banget. Itu biasa tuh karena obsesi, bukan karena suka. Atau karena emang yang ngebet aja gitu, mau pacaran gitu. Emang ya nggak tahu lah ya, nggak ngerti sih aku jujur sama orang-orang kayak gitu. Kadang orang-orang playing victim tuh punya penyebab pastinya. Yang pertama aku tahu nih, itu tuh karena trauma. Jadi kayak peristiwa masa lalu yang menyisakan trauma bisa menyebabkan munculnya perilaku playing victim gitu. Terus juga pernah menjadi korban pengkhianatan, kayak yang tadi aku bilang, karena sering dikecewakan, karena sering diselingkuhin mungkin, atau ya gitu, jadinya bisa playing victim. Nah, terus juga ketergantungan. Tuh, banyak cewek ketergantungan sama cowoknya, jadinya playing victim. Si cewek, dia udah ngerasa yang penting apapun akan aku lakukan biar si cowok sama dia terus. Dan biasanya cewek-cewek kayak gitu punya faktor ya, ngerti lah gitu. Jadi ya itu sih, ketergantungan itu juga membuat orang jadi playing victim. Terus juga mencari keuntungan dan menjadikan korban. Dan menjadi korban. Dengan menjadi korban, apa sih? Mencari keuntungan dengan menjadi korban gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa aku di playing victimin, yang penting aku dapat untung. Atau sebaliknya, dia yang menjadikan itu korban demi mendapatkan keuntungan. Itu enggak banget sih, aku tahu itu enggak banget, itu salah, itu jahat, tapi ada orang kayak gitu, terus juga eh, apa ya, ada juga sih beberapa tips menghadapi orang-orang playing victim. Itu tadi kayak Hilmi bilang, jangan terlalu, ya maksudnya kalau bisa putus bukan ya, seminimalisir mungkin lah diiniin kontaknya gitu kan. Terus juga hindari labeling. Kayak ketika menghadapi pelaku playing victim, hindari melakukan labeling dengan mengatasnamakan bahwa mereka bertindak seperti korban. Paham nggak? Paham kan? Gitu. Sebaliknya, utarakan tindak-tindakan yang melakukan pelaku, misalnya mengeluh, mengalihkan kesalahan, dan tidak menjelaskan tugas sesuai arah. Terus yang kedua juga ada terapkan batasan. Jadi kayak itu, kayak ada batasan untuk orang-orang playing victim gitu sih. Terus juga cari tahu alasan kenapa mereka melakukan itu kan. Semua kan yang dilakukan punya sebab. Jadi ya cari tahu sebabnya apa. Ketika kalian tahu, mungkin kan bisa bantu dia gitu. Sebenarnya semua tuh harus ada sebab dulu sih. Kalau kalian tahu sebabnya apa, ya itu bakal lebih gampang. Atau ada yang mau tambahin, kayaknya Lida mau ngomong atau Ilmi. Berarti balik lagi ya ke tadi ujung-ujungnya tentang kesehatan mental. Kayak
mau berrelasi dengan orang lain, mau berteman sama siapapun, memang itu jatuhnya nggak penyakit yang berat seperti yang kayak lainnya, kesehatan mental lainnya ya. Cuman itu sudah cukup mengganggu orang lain, mengganggu lawan jenis gitu, teman atau relasinya kalian. Jadi memang nggak bisa dihindari, kadang kita juga nggak bisa mengontrol diri sendiri, kayak emang lagi marah aja segala macam, tiba-tiba wah kok aku jadi ngerasa jadi korban ya, padahal aku yang ngelakuinnya, kok aku nggak merasa bersalah ya, kok aku nggak mau gitu di segala macam. Balik lagi, kalau memang sudah terlanjur seperti itu ya, ntar kalau misalnya dia si korbannya ini sudah baik gitu, kalian sudah baik, coba diomongin kalau emang itu tuh kalian salah gitu kan, akui kalau misalnya kalian sudah melakukan playing victim gitu segala macam. Jadi yang harus dirubah itu, yang harus dibenahi itu mental kalian terhadap orang lain. Itu aja sih. Ya gitu, kalau masalah playing victim nih, aku nggak bisa begitu banyak komen. Karena aku belum, alhamdulillah sampai saat ini aku belum benar-benar pernah ketemu sama orang yang emang playing victim gitu sih. Kayak jangan sampai nggak mau juga, karena ketika kita di playing victim kita akan jadi orang bodoh yang ngerasa oh iya dia sayang aku, makanya aku kayak gini, oh iya dia tuh peduli, dia tuh ini, dia tuh itu gitu, karena makanya dia ngelakuin itu gitu. Kadang juga ya sedikit banyak ada sih memang di sekitar aku yang playing victim gitu ya, karena mereka ngerasa eh apa ya, nggak ngerti sih juga, aku nggak ngerti cara pemikirnya gitu. Terus juga kalau untuk mungkin kita beralih kali ya dari playing victim tuh, yang masih nggak jauh-jauh dari playing victim itu biasa orang overthinker ya nggak sih. Nah aku juga jujur kata jadi jujur aku juga bukan orang yang overthinking, nggak banget. Aku tuh orangnya simpel ya. Kayak aku pikirkan yang perlu aku pikirkan, yang nggak aku perlu pikirkan ya udah, ngapain aku pikirin. Jangan dipikir nanti jadi pikiran guys. Jadi ya, jalanin aja, jangan dipikir. Aku orangnya kayak gitu. Nah kayak setahu aku nih dua teman aku nih overthinking. Mohon maaf, bisa dijelaskan kenapa kalian overthinking boleh? Jadi, aku termasuk orang yang sangat amat pemikir ya. Apapun itu suka aku pikirin. Kayak dalam ngambil keputusan apa-apa aku pikirin. Terus kayak ngelakuin suatu hal aku pikirin, nyakitin hati nggak ya, ini itu. Dan kadang tuh aku juga mikir gini, dia tuh ngelakuin hal yang sama nggak ya ke aku. Kadang aku ngelakuin suatu hal nih selalu baik, tapi dia tuh nggak ngelakuin hal yang sama. Kesel nggak sih digituin? Menurut kalian tuh kesel nggak digituin? Nah, jadi aku ya sebagai overthinker ya nggak apa-apa sih kalau emang memikirkan satu, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu kayak sebenarnya nyakitin diri sendiri sih. Kayak gimana sih bilangnya itu ya? Pokoknya nggak usah lah capek-capek mikir terus nyakitin diri sendiri, kayak orang bodoh sih lebih tepatnya. Nah, jadi kayak yang dibilang tadi ya, dia overthinking banget gitu, semua hal dia pikirin, dan yang kayak hal-hal nggak perlu juga dipikirin ya dah. Menurut aku pribadi yang bukan overthinker gitu, kayak ya itu tadi, aku tuh bukan tipe orang yang, jadi gini sih menurut aku, kayak mending isi hari kalian dengan hal positif untuk nggak berpikir overthinking gitu. Karena aku sendiri juga pernah overthinking, aku manusia biasa yang pernah overthinking, tapi aku mencoba untuk tidak aku pikirkan gitu. Jadi ya jangan aja, itu kayaknya Ilman mau ngomong, boleh deh nih ngomong nih. Kalau di kasus aku sendiri, tadi yang kayak Baby bilang sebelum kita boleh dengerin, benar-benar kayak ada beberapa kasus. Memang ini nggak harus dijadikan patokan. Jadi orang bisa jadi suatu hal yang buruk, memiliki sifat yang buruk itu dari masa lalunya.
dari lingkungan keluarga, dari teman apa segala macam. Kadang pribadi ngerasa ini lagi mikirin sesuatu hal, nih kadang mikirin hal yang misalnya overthinking gitu, mikirin hal yang aneh-aneh, mikirin gitu segala macam. Ntar kalau misalnya kejadiannya memang benar-benar terjadi, resiko sakit hatinya itu jauh lebih kecil daripada kita kaget aja gitu. Misalnya, oh, kita mikirnya positif terus nih ke orang lain gitu. Kan emang kita mikirnya dia baik, dia segala macam. Oh, rupanya dia kayak gini. Jadi kalau kita mikirnya enggak kok, dia memang manusia biasa, dia bakal ngelakuin hal salah. Ntar lama-lama kalau memang betul ditunjukin sama Tuhan, kalau emang dia salah, kalau emang dia nggak baik, nah hati ini ngefilter kita gitu. Oh, dia emang bener nggak baik. Oh, jadi selama ini yang aku bikin itu bener. Bener-bener tadi yang Ilmu bilang. Jadi kayak gini, apa ya? Aku bingung sih ya, karena aku nggak yang kayak gitu, jadi aku juga nggak bisa ngomong banyak. Cuma aku dikelilingi orang-orang kayak gitu. Gini deh, boleh kalian orang-orang overthinking itu biasa mikirnya terlalu jauh. Boleh mikir ke depan, tapi jangan kejauhan. Lihat yang di depan mata, agak maju dikit boleh, tapi jangan terlalu jauh gitu loh. Kayak itu tuh yang buat kalian berpikir untuk terus juga. Ya sih sebenarnya nggak ada hal yang harus ada mungkin ya, aku nggak tahu ya karena aku bukan orang kayak gitu, jadi aku mungkin bisa bilang nggak ada hal yang harus di-overthinkingin karena aku bukan orang yang kayak gitu kan. Ya itu, jadi aku bingung kadang kalian tuh overthinking tuh kenapa gitu loh. Aku tuh mau alasannya gitu, coba beri aku alasan. Sampai saat ini aku belum menemukan alasannya. Jadi overthinking itu terjadi sebenarnya karena manusia ini adalah orang yang suka berharap ya. Nah, jadi harapan itu nggak sesuai dengan yang dia mau gitu. Misalnya kita kenal biasa lah ya, kita awal kenal sama orang tuh orang ini baik, sesuai lah frekuensi apa semua. Nah sekali keluar sifat aslinya nih, terus sifat buruknya dah keluar kan. Jadi kayak kok orang ini beda ya dari ini, kok dia gini, kok dia gitu. Apalagi nih yang kayak sekarang lagi ada dalam hubungan relationship nih ya. Jangan berharap sama manusia ya. Sakit coy, sakit banget, sumpah. Apalagi kayak misalnya janji-janji manusia lah gitu. Aduh, berat sih. Kayak, iya aku sayang banget sama kamu. Padahal tuh kayak, dan kita percaya loh. Karena awalnya kan kayak, oh iya mungkin dia baik deh. Tapi sekali ada masalah nih, yang masuk nih, apa nggak terkejut ya? Kayak, kan yang awalnya dia baik, tiba-tiba sifatnya berubah. Atau kayak, gimana sih? Bilangnya itu ya, aduh, sedih lah pokoknya, nggak tahu bilangnya kayak mana lagi. Intinya jadi overthinker itu nggak enak. Kalau mau ingin keluar dari zona overthinking itu, carilah kesibukan kayak aku sekarang. Iya, itu tadi harapan. Oke, aku mendapatkan poinnya. Intinya kenapa banyak orang overthinking, karena harapannya yang nggak sesuai sama yang dia pikirkan. Dan kayak yang Hilmi bilang tadi, mau kalian overthinking gitu ya. Kalau aku tuh orangnya aku pernah overthinking, pernah banget lah. Kayak gini, aku overthinking karena feeling. Aku tuh anaknya feeling banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada something wrong nih gitu. Ada yang salah nih gitu, apa ya gitu, aku nggak dapet dan aku nggak cari tahu. Nah karena aku tuh orangnya kayak gitu, aku kasih tips untuk kalian orang overthinking, jangan cari tahu yang nggak perlu kalian tahu. Itu intinya, jangan cari tahu yang nggak perlu kalian tahu. Dan aku waktu itu nggak mau cari tahu, itu tuh salah gitu ya, kayak yang bilang tadi, mau gimana pun kalau itu salah itu pasti tunjukin gitu loh. Dia nggak, orang-orang overthinking jangan cari tahu apa yang nggak perlu kalian tahu, jangan pikirkan yang nggak perlu kalian pikirkan, cari kesibukan. Ya sok sibuk aja kayak Alida sekarang kan, dia sok sibuk aja ya nggak apa-apa gitu, yang penting dia sibuk gitu loh. Ya kayak
Apa ada yang mau ngomong nih? Jangan kayak kode-kode, ngomong aja guys. Gitu. Oh. Ya, oke, silakan dibicarakan. Betul kayak Alida bilang, berharap ke makhluk hidup, teman, sahabat, pacar, kecewa tuh sering jadi teman. Pasti itu hal yang sudah biasa. Kadang kita ngerasa kita balik lagi tadi, kita playing victim, kita menyalahkan dia. Padahal itu sebenarnya harapan kita sendiri. Yang mau dia tuh, yang mau dia, aku tuh